Setelah melihat Tuhannya dengan jelas, kita akan mentiadakan diri atau mempanakan diri. Jangan di skip videonya ya, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua. Saya mau membahas tentang seri 3, melihat Tuhannya dengan jelas. Ini untuk nambah keyakinan, karena setelah melihat Tuhannya dengan jelas, setelah melihat Gusti Allah dengan jelas, ini ayat mulai berlaku. Ini ayat mulai berlaku, dipahami ya, coba dilihat. Nanti kalau ada yang salah dikoreksi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ilallahi turja'ul umur. Ya. Walillahi, dan miliki Gusti Allah, dan miliknya Gusti Allah. Ya. Fis samawati wa ma fil ardh. Langit dan bumi itu seisinya, semuanya tanpa terkecuali, ya, tanpa terkecuali miliknya Gusti Allah, karena selain Gusti Allah nggak ada yang bisa memiliki, ya. Langit dan bumi seisinya miliknya Gusti Allah, dan kembali kepada Gusti Allah segala urusan. Lah, ini urusan harus diperluaskan. Urusan apa saja. Jadi nanti kita bisa memfanakan diri atau mati sakjroning urip, sudah nggak merasa apa-apa, nggak punya apa-apa, nggak kuasa apa-apa, karena yakin yang kuasa penuh Gusti Allah. Yang kuasa penuh Gusti Allah. Kalau sudah mendengarkan langit bumi seisinya milik Gusti Allah, segala urusannya Gusti Allah, kita berpikirnya luas. Orang gila juga miliknya Gusti Allah. Hewan, tumbuhan, apa saja miliknya Gusti Allah. Sehingga kita kalau melihat orang gila nggak ngecek, nggak ngenyek, nggak bakalan berani, karena yang punya Gusti Allah. Ngelihat anjing nggak bakalan, anjing haram, anjing najis, karena ngelihat yang punya. Karena kalau sudah wujud itu masuk kategori kalam. Kalau orang sudah melihat dengan jelas itu kalam. Kalam itu apa? Ngomong dewe, jawab dewe. Ngelihat, oh iya, kita saja punya anak. Kalau anak kita anak haram, anak najis, kita aja marah. Kalau hewannya Gusti Allah dijelek-jelekin, yang punya ini kan langit dan bumi yang punya Gusti Allah. Urusan apa saja di dalam bumi, urusannya apa saja, mulai negara, organisasi, agama, suku, sangat banyak. Yang ngurusin Gusti Allah, itu yang globalnya, belum yang ngurusin dalam diri kita. Jadi kenapa manusia kalau sudah melihat Tuhannya langsung tunduk, langsung takut, nggak bisa ngomong apa-apa. Yang tadinya agama itu jelek, agama itu jelek, setelah tahu ini, setelah tahu wujud Nabi, tidak akan berani mengatakan jelek terhadap agama apapun. Karena yang punya Gusti Allah, yang ngurusin Gusti Allah. Melihat apa saja yang tadinya
Orang gila, orang gila. Nggak berani yang punya Gusti Allah. Yang ngurusin orang gila juga Gusti Allah. Yang ngurusin semut, yang ngurusin tumbuh-tumbuhan, yang ngurusin ikan, semua Gusti Allah. Kita manusia bagaimana mau sombong? Ngurusin jam kentut aja nggak bisa. Jam mandi secara tepat nggak bisa. Jam tidur secara tepat nggak bisa. Tidur kita, mandi kita, makan kita, pengolahan di dalam badan kita yang dari makanan menjadi vitamin, menjadi tenaga, menjadi kotoran dibuang, semua yang ngurusin Gusti Allah. Disitulah kita tunduk, kita nggak ada apa-apanya di hadapan Gusti Allah. Hebat kayak apa, ngantur kentut jamnya tepat nggak bisa. Yang ngatur kentut Gusti Allah, yang ngatur berak Gusti Allah, ngatur segalanya. Disitulah fana, mentiadakan, saya tidak ada apa-apanya. Tidak bakalan menjelekan siapapun, karena tahu langit bumi itu yang punya Gusti Allah, isinya. Kita punya rumah, umpamanya kita punya rumah, tetangga lewat, wah rumah kamu jelek. Marah enggak? Wah, TV kamu jelek. Marah. Langit bumi kepunyaan Gusti Allah, jangan jelekin isinya, jangan. Jangan. Kita enggak punya apa-apa. Itulah fana, langsung tunduk, malu. Diperkuat oleh Al-Baqarah ayat 156. Ini kolunya panjang banget ini. Kita disuruh ngucap, tapi bayangnya disuruh luas. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapkanlah, ngomong. Sak temene seko Gusti Allah, sesungguhnya dari Gusti Allah, sesungguhnya dari Gusti Allah, atau sesungguhnya milikku, dan sesungguhnya kembali, dan sesungguhnya kepadaku kembali. Jadi langit bumi seisinya semuanya miliknya Gusti Allah. Jadi kita mulai belajar hati-hati. Mulai belajar hati-hati. Pokoknya orang kalau sudah melihat Gustine, wujude bukan nama ya, bukan nama. Kalau sudah melihat wujudnya, langsung dikalam, ya dikalam itu dipenging langsung. Ayo loh, yang tadinya biasa, oh ini hawa panas banget sih. Kalau sudah lihat wujudnya, nggak jadi. Mau ngomong panas, nggak jadi. Waduh, lagi jemur baju hujan. Kalau sudah tahu Gustinya nggak bakalan ngomong, paling nggak jadi. Itu yang saya alami. Karena panas matahari bagi kita, tapi Gusti Allah memberi panas bukan untuk kita doang. Yang butuh panas banyak. Makhluk Gusti Allah banyak. Waduh, hujan lagi. Yang butuh hujan nggak cuman kita. Jadi inilah orang merasa dirinya masih ada. Kalau hujan, kenapa sih hujan? Kalau panas, kenapa sih panas? Itu berarti masih orang, belum manusia. Kalau sudah manusia itu tahapannya, nggak mau ngomong nggak jadi, mau ngomong yang biasa tadi nggak jadi. Itu langsung disetir sama Gusti, langsung didek. Ayo, punyaku loh. Punyaku loh. Itu kalam yang masuk. Itu ada di Iqra itu. Kalau semuanya dari Gusti Allah dan sesungguhnya kembalinya kepada Gusti Allah, terus siapa sebenarnya kita? Sesungguhnya milikku dan sesungguhnya kepadaku kembali. Jadi kalau seseorang sudah fana uzikri atau fana ya, fana
mati sakjroning urip, atau yang disebut sudah mulai insan, itu kebanyakan sudah nggak banyak ngomong. Umpamanya mau ngomong itu yang benar-benar perlu. Contoh yang tadinya sumuk ya sumuk, nggak jadi. Yang tadinya aduh nyamuk kurang ajar, nggak jadi. Itu pengalaman. Yang ada nggak bakalan diteplek. Karena nyamuk juga seko Gusti, miliknya Gusti Allah. Langit bumi seisinya miliknya Gusti Allah. Jangan dicaci. Jangan dicaci. Kita punya anak dicaci marah. Kita punya barang dijelekin marah. Kita punya baju dijelekin marah. Gusti Allah juga sama, rasanya manusia itu dari Gusti. Manusia nggak ada apa-apanya, nggak punya apa-apa. Orang nggak ada kok, mau dicari juga nggak ada. Karena alam semesta itu yang disebut wujude Gusti Allah. Ada yang bertanya, ruh itu wujud nggak? Kalimatnya Gusti Allah. Saya mau ngomong Allah nanti bloko ya. Tulisannya di Al-Qur'annya Allah, tapi saya tambahin Gusti Allah. Allah itu artinya kan ada, nyata, jelas. Cek ketok, cetok, ono, nyoto. Ada, ruh kan ada. Ya berarti Gusti Allah. Kan masuk kategori kalimat Allah itu kan artinya wujud, ketok, cetok, ono. Ruh kan ono yang dirasakan. Nah itu ya. Jadi apalagi kembali kepada arti pada huruf ba. Al-Fatihah ayat pertama itu hurufnya ba. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Gusti Allah, ya kan Al-Quran yang 6666 ayat diringkas menjadi satu surat Al-Fatihah, menjadi 7 ayat, diringkas menjadi 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim diringkas menjadi 1 huruf ba. Al-Fatihah pertamanya huruf ba, terakhirnya huruf nun, waladhdallin. Ba itu berangkat kita, diadakan. Jadi kata huruf ba, Gusti Allah ngendika, yang ada itu saya, yang mengadakan itu saya, yang mentiadakan itu saya. Ini apa saja loh? Yang mengadakan manusia, tumbuhan, langit, bumi, yang mengadakan agama, yang mengadakan grup, yang mengadakan orang, semua luas loh. Itu semua Gusti Allah ngomong aku ya mengatakan. Yang mengadakan apa saja, harum bau apa saja, Gusti Allah. Makanya nanti kalau ada bau bangkai nggak bakalan bau banget kau, nggak bakalan, karena tahu yang bikin, tahu yang nyiptain, nggak jadi, nggak bakalan. Nun itu nur. Lah ini orang kalau sudah merasakan nur di dalam manikem masuk yang disebut ada nurullah. Ya, nurullah, nur Muhammad, nur insani masuk. Lah ini yang sudah mulutnya sudah banyak dikunci atau mingkem kebanyakan. Yang tadinya ngomong bau banget, nggak jadi. Karena tahu yang bikin bau Gusti Allah, nggak berani. Anjing haram, udah nggak jadi, karena yang bikin anjing Gusti Allah, nggak berani. Jadi nanti orang kalau sudah melihat jelas Gusti Allah, semua kebiasaan mulut terkunci secara otomatis, karena Gusti Allah langsung glek lihat kalam. Jadi seakan-akan ada suara masuk, punyaku loh, nggak jadi. Pas panas saya loh yang manasin. Contohnya beginilah. Kalau orang tertinggi kita, ya sebagai umpamanya yang paling tinggi lah, nyiram air, kita mau marah aja nggak bisa kok.
marahnya nggak jadi. Contoh, kita punya bosnya nyiram air, marah nggak kira-kira? Marahnya dalam hati doang. Saya kalau marah tadi pecat lagi. Gusti Allah segalanya di atas bos. Jadi kalau kita tahu makhluknya Gusti Allah, ngerem. Itulah ciri orang yang sudah fana, sudah tidak akan enggak panas, hujan sih nggak bakalan, ciri ya. Nanti terakhir lagi ya, orang yang sudah benar-benar jelas, sudah dituntun oleh Gusti Allah yang disebut kalam. Terakhir ini saya rahasiai, mohon ya, surat Al-An'am ayat 32, mohon dibaca artinya saja. Surat Al-An'am ayat 32, mohon dibaca ya. Jadi orang kalau sudah fana, sudah mati sakjroning urip, sudah banyak ngerem yang banyak sering memaido atau memoyoki mencemooh atau mengolok-olok ciptaannya Gusti. Itu nggak bakalan ngomong, wah ini kok kayu jelek amat, wah ini mangga jelek, nggak bakalan. Wah mangga jelek-jelek banget, nggak bakalan. Wah ini jeruknya jelek-jelek, nggak bakalan. Kalau yang sudah tahu Gusti nggak berani. Nah, Gusti Allah kan langsung, kayak lu bisa bikin jeruk, karena langsung kalamnya masuk. Ada kelapanya jelek, emang lu bisa bikin kelapa? Langsung berhenti. Jadi sebelum mangap diduluin sama Gusti, ayo emang bisa bikin kelapa? Itu. Jadi orang yang sudah kalam atau liko, bahasanya itu liko, itu secara otomatis nanti orang itu fana, ngelihat apa nggak berani. Yang tadinya ngelihat semut di makanan, punya makanan di kerubung semut, nggak berani. Semut kurang ajar ya, nggak bakalan berani. Kalau sudah liko, malah dikasihkan makan biar kenyang, yakin itu nggak berani. Jadi siap-siap kalau ingin fana udikri, mulut sudah mulai terkunci oleh kalame Gusti yang disebut liko. Ya, kalau kurang jelas komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.